Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi dalam channel kebaikan kita, channel pembelajaran bersama Kak Dion terkait dengan pembahasan OSN ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing ke teman-teman terkait dengan prediksi atau simulasi pelaksanaan soal-soal KSNK ekonomi tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas soal ya teman-teman terkait dengan soal yang kakak rancang yang bisa kalian pelajari terkait dengan bagaimana kita bisa melaksanakan soal-soal KSNK Ekonomi tahun 2022. Nah, bagi sekolah kalian yang ingin melaksanakan pembinaan OSN atau KSN, silahkan boleh menghubungi lembaga kita ya yang berada di KSN Ambis. Teman-teman bisa mendaftarkan sekolahnya atau mengikuti pembinaan. Kita terus melaksanakan pembinaan baik KSNK, KSNP maupun juga tingkat nasional. Nah, teman-teman semuanya, kita akan mulai membahas soal berikut terkait dengan soal pertama. Nah, kita langsung saja melaksanakan soal yang pertama ya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat soalnya terkait dengan kelangkaan. Nah, di sini kita bisa melihat, jadi soal-soal biasanya terkait dengan OSN atau KSN itu dimulai dari materi mikro dulu ya. Nah, di sini kita tahu terkait dengan soal kelangkaan. The most indicating phenomenon that reflects scarcity, kita tahu scarcity itu adalah kelangkaan ya. Jadi dalam soal KSN atau OSN itu terdiri dari soal-soal berbahasa Inggris. Nah, biasanya soal-soalnya terdiri kalau nggak pakai satuan hitung, kalau nggak misalkan soalnya langsung pakai bahasa Inggris, tapi yang gampang dimengerti. Nah, di sini kita tahu bahwasanya manakah fenomena berikut yang terkait dengan kelangkaan. Nah, manakah dalam fenomena berikut yang terkait dengan kelangkaan terhadap sekelompok barang? Nah, yang A, the government relation purchase of the corresponding goods. Jadi pemerintah membeli sejumlah barang. Nah, ini kan bukan ya hanya pembelian atau kita katakan ini namanya fenomena permintaan. Kita sebut sebagai demand biasa gitu ya. Nah, yang B, the demand for the corresponding goods goes down and down. Jadi permintaannya turun-turun. Nah, demand-nya itu adalah turun. Nah, ini kan belum tentu menggambarkan kelangkaan. Nah, permintaan turun siapa tahu karena saking banyaknya jumlah barang gitu, maka permintaannya turun. Nah, ini kita nggak tahu. Ini hanya menggambarkan atau mendeskripsikan terkait dengan permintaan turun. Yang C, people substitute that good with an imitative one. Jadi orang-orang melakukan substitusi atau mengganti barang dengan tiruan. Jadi imitatif ini adalah tiruan. Nah, ini bukan menggambarkan terkait dengan kelangkaan. Nah, yang jawaban yang benar adalah D. The good becomes more and more expensive. Jadi salah satu ciri dari kelangkaan sebuah barang atau sekelompok barang adalah bahwasanya kita sulit menemukan barang tersebut. Sehingga dengan sulitnya kita menemukan barang tersebut membuat harganya cenderung relatif lebih mahal. Jadi tanda expensive inilah salah satu menandakan bahwasanya barang tersebut langka gitu ya, atau kita katakan sulitnya menemukan barangnya. Sulitnya kita menemukan atau menghasilkan barang tersebut, menemukan barang. Itu dia menggambarkan terkait dengan kelangkaan. So, the answer is correct D gitu ya. Jadi jawaban benar adalah pertanyaan pertama ini D. Nah, ini masih gampang ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal kedua. Nah, setelah kita membahas terkait dengan kelangkaan, kita kemudian akan membahas terkait dengan permintaan dan penawaran pasar. Nah, itu materi kedua terkait dengan OSN ekonomi. Nah, jadi ini tandai ya, teman-teman. Biasanya materinya itu cukup berurut. Nah, kita akan mulai membahas soal nomor 2 ini. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ditanyakan adalah faktor yang mempengaruhi permintaan barang saja, bukan penawaran. Berarti yang mempengaruhi demand-nya. Manakah faktor-faktor di atas yang mempengaruhi permintaan? Nah, kita tahu bahwasanya permintaan itu yang dipengaruhi adalah dia melakukan permintaan itu biasa di sini konsumen ya. Demand permintaan yang konsumen atau pembeli kepada si penjual. Nah, makanya kita tahu hukum permintaan ketika harga tinggi, konsumen akan mengurangi permintaannya. Artinya adalah jumlah barang yang diminta turun. Sedangkan ketika harga turun, jumlah atau barang yang diminta atau dibeli oleh konsumen itu meningkat. Jadi hubungannya timbal balik. Maka di sini kita tahu faktor-faktor pada permintaan yang dilakukan oleh konsumen itu pertama bukan jumlah produsen, ini adalah penawaran. Semakin banyak jumlah produsen atau penjual, maka semakin besar atau semakin banyak jumlah barang dijual.
harga barang substitusi. Nah, ini benar faktor yang mempengaruhi permintaan karena selain substitusi, contoh itulah ini barang pengganti ya. Barang pengganti. Kalau misalkan teman-teman susah nyari minyak goreng, kalian bisa mencari minyak kelapa misalnya. Nah, itu kan barang substitusi. Konsumen akan menggantikan atau mencari alternatif pengganti dari barang tersebut. Jadi, substitusi dan komplementer ya, tambahannya itu bagian dari faktor pengaruh permintaan. Udah sih harga di waktu mendatang. Nah, jika orang prediksikan, oh terbentar lagi harga minyak goreng akan turun. Ya, kita nggak tahu, siapa tahu turun. Nah, itu kan prediksi harga di masa mendatang. Sehingga ketika harga turun, orang-orang semakin banyak beli minyak goreng karena harga murah misalkan seperti itu dan lain-lain sebagainya. Itu bagian dari faktor pengaruh permintaan. Harga bahan baku bukan dari permintaan, tapi di sini faktor yang pengaruhi penawaran nih, teman-teman. Nah, bisa ibaratnya lah penawaran ini berhubungan dengan produsen atau penjual. Kalau misalkan dia membuat bakso, nah harga daging mahal, harga bahan baku dagingnya mahal, maka produsen akan mengurangi jumlah barang yang dihasilkan atau dijualnya. Karena bahan bakunya mahal. Ini berarti terkait dengan penawar bukan permintaan. Distribusi pendapatan. Nah, ini benar sekali nih. Semakin tinggi pendapatan konsumen, semakin kaya, semakin makmur, maka dia akan semakin meningkatkan permintaannya. Jadi ini berkorelasi positif. Kemajuan teknologi bagian dari penawaran. Jadi jawaban yang tepat adalah 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah C. Cukup gampang sekali. Harga barang substitusi, prediksi harga di masa mendatang, serta distribusi pendapatan konsumen. Jadi nomor 2 jawabannya adalah C. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di nomor 3 dalam prediksi soal KSNK ini. Nah, kurva soal nomor 3 ini, atau ini soal-soalnya rangkum dari soal-soal tahun sebelumnya ya, maka ini kita katakan simulasi pelaksanaan atau tryout pelaksanaan KSNK ekonomi tahun 2022. Nah, nomor 3, kurva permintaan yang punya elastisitas harga sebesar 0. Jadi kita katakan E-nya sama dengan 0. Mempunyai arti, nah kalau bisa kita katakan E sama dengan 0, ini kita tahu namanya adalah inelastis sempurna. Jadi dia memiliki jenis elastisitas inelastis sempurna, lawan dari elastis sempurna. Kalau inelastis sempurna nilainya sama dengan 0, bentuk kurvanya adalah cenderung tegak. Jika kita katakan inilah P, ini adalah Q, maka bentuknya adalah tegak kayak ini. Nah, ini E-nya sama dengan 0. Berapapun kenaikan harga, naik terus gitu ya. Nah, jumlah yang diminta adalah cenderung tetap tidak akan berubah karena jumlahnya sangat sedikit atau terbatas. Contohnya adalah, kita tahu contohnya adalah tanah. Tanah jumlahnya di dunia kan bumi ya, kita hidup di bumi, tanah kan jumlah tetap, tapi harga kelamaan, harga dari tahun ke tahun makin mahal. Nah, ini kita katakan tanah termasuk inelastis sempurna. Jadi bentuk kurvanya cenderung tegak. Lawannya adalah E sama dengan tak terhingga, kita sebut sebagai elastis sempurna. Nah, jadi kalau kita katakan dia elastis sempurna, dia lawannya. Kalau tegak berarti dia landai. Nah, dia datar horizontal ini ya, bentuknya adalah horizontal. Nah, nilainya adalah E sama dengan tak terhingga. Berapapun jumlah barang minta, harganya tetap. Nah, ini kan kita tahu kebalikannya ya dari inelastis sempurna. Jadi jawaban yang tepat kurva permintaan yang elastisitas harga sebesar 0 adalah kurva yang berbentuk vertikal yang dialami oleh seperti ini. Oke ya, kalau yang horizontal ini E-nya adalah elastis sempurna, E-nya adalah tak terhingga. Nah, ini lawannya dari yang C kayak gitu. Oke, semoga ini masih sangat gampang sekali ya bagi teman-teman. Nah, ini kita lanjutin nomor 4 nih. The supply curve will shift to the right when there is. Nah, ini maksudnya adalah soal berbahasa Inggris lagi nih, teman-teman. Kurva supply akan bergeser ke sebelah kanan ketika kapan? Nah, ini kita tahu hukum penawaran ya. Inilah P dan inilah kuantitas. Ini kurva supply. Kapan dia bergeser sebelah kanan? Nah, awalnya segini, setelah itu, nah ini berarti jumlah barang diminta, jumlah kuantitasnya meningkat ya dari Q1 ke Q2. Jadi kurva supply bergeser sebelah kanan artinya supply-nya semakin meningkat gitu ya dari S1 ke S2.
Nah, kapan dia meningkat? Jawabannya kalau yang A, increase price of input, harga bahan baku ya, harga inputnya mahal. Kalau harga inputnya mahal, berarti produsen menjualnya lebih sedikit, menghasilkannya lebih sedikit. Berarti dia akan menggeser sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Ini salah. Nah, yang B, there is no new technology. Teknologinya tidak ada baru, maka teknologi lama dipakai. Nah, kalau misalnya teknologi lama kan barangnya sekarang semakin buruk kualitasnya atau semakin tidak bagus. Sehingga dia menggeser kurva sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Ingat tandanya adalah right. Jadi B bukan. C, increase of number of producers in the market, meningkatnya jumlah penjual. Semakin banyak orang berjualan, semakin banyak barang dihasilkan, maka semakin banyak penjual di pasar. Nah, ini akan menggeser kurva supply ke sebelah kanan. Benar, jawabannya adalah C. Semakin banyak produsen, semakin banyak penjual, maka semakin banyak jumlah barang dijual. Awalnya ada 3 orang, ya jualnya 10 gitu. Tambah 5 lagi penjual, tambah 6 lagi. Nah, makin banyak orang menjualan, makin banyak jumlah barang tersedia, maka supply-nya semakin besar kayak gitu. Nah, ini kita katakan jawabannya adalah C. Semakin banyak produsen atau penjual, maka menggeser kurva supply ke sebelah kanan. Dan sebaliknya, ketika semakin sedikit penjual, maka menggeser kurva supply ke sebelah kiri. Nah, terakhir soal nomor 5 ini terkait dengan fungsi permintaan atau penawaran. Kita ketahui fungsi permintaan KID sekian, fungsi penawaran sekian. Pemerintah menetapkan pajak sebesar 500 per unit. Berdasarkan tersebut berapa harga keseimbangan setelah pajak. Nah, harga keseimbangan setelah pajak, ini perlu kita catat, pajak itu mempengaruhi supply. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran salah satunya adalah pajak. Ketika ada pajak, jumlah barang dijual akan semakin sedikit. Perhatikan ini tandanya. Apakah dalam persamaan Q atau persamaan P? Persamaan kuantitas atau persamaan harga. Nah, sini kita tahu persamaannya kuantitas Q. Berarti satuan Q itu adalah unit barang gitu ya. Sedangkan dalam persamaan P berarti satunya moneter harga, rupiah berarti. Kalau persamaan P berarti satunya rupiah uang. Nah, berarti kalau misalnya kita tahu pajaknya 500, maka kita perlu selesaikan. Ingat, pajak maupun subsidi hanya mempengaruhi penawaran, berarti kita masukkan nanti ke penawaran. Nah, kita catat di teman-teman, KID sama dengan 50.000 min 3P, sedangkan QS-nya adalah min 20.000 tambah 5P. Nah, harga keseimbangan setelah pajak kita langsung masukkan. Pajaknya hanya dimasukkan kepada kuantitas supply, jumlah keseimbangannya. Nah, kita masukin, kita pindahkan sebelah sini ya, teman-teman. 50.000, kan ada persamaan bahwasanya QD sama dengan QS. Nah, karena adanya pajak, maka kita kurangi dengan pajak. Pajak hanya mempengaruhi penawaran saja. Maka 50.000 min 3P sama dengan min 20.000 tambah 5. Oke, kita pindahkan sebelah kiri ya biar cukup luas di di gambar kita. Oke, sebentar. Kita akan coba pindahkan ke yang lebih luas. Nah, teman-teman, kita akan coba memindahkan ke sini ya. Bahwasanya kita tahu QD sama dengan QS dikurangi dengan besarnya pajak. Karena pajak membuat jumlah barang kita hasilkan atau kita jual lebih sedikit. Karena pajak itu dibebankan kepada si produsen atau ke penjual. Kalau dikasih pajak si penjual, nah otomatis dia nggak mungkin kalau harganya naik, kalau nggak dia menurunkan jumlah barang yang dihasilkan karena dia harus membayarkan pengeluarannya itu untuk bayar pajak. Nah, sehingga dia hanya pengaruhi supply. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini 50.000 min 3P sama dengan min 20.000 tambah 5 P dikurangi dengan 500. Nah, ini yang kita perlu jelaskan ke teman-teman. Kenapa ini tambah 5 dibuka kurung P dikurangi 500. Ingat, di sini satunya adalah kuantitas, unit, maka perlu kita sesuaikan dia. Karena di sini satunya rupiah, uang, maka kita perlu sesuaikan dengan cara membuat kurung. Di min 20.000 tambah 5 buka kurung P dikurangi 500. Karena sini P kan rupiah nih, inilah rupiah. Maka kita perlu sesuaikan dengan cara dia kita kurungkan seperti itu. Nah, nanti kita selesaikan dengan cara mengalihkan ke dalam, teman-teman. Berarti 50.000 min 3P, ini 3P ya, sama dengan min 20.000 tambah 5 kali 4, 5 kali P, 5P,
5 kali min 500 min 2.500. Oke, nah berapa nih? Kita selesaikan dulu nih, 50.000 min 3P sama dengan min 20.000 min 2.500 min 22.500 tambah 5P. Nah, selesaikan dia, samakan dia di persamaan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Min 3P ini pindah sebelah kiri, min 5P, min 5P, min 3P gitu ya, min 3P kita tulis pindah sebelah kiri min 5P sama dengan min 22.500, pindah sebelah kanan berarti min 50.000. Nah, berarti sini totalnya min 8P sama dengan min 72.500. Nah, sehingga min dibagi min positif ya, teman-teman. Nah, 72.500 dibagi 8. Nah, dapat harga setelah pajaknya ya. Ini kan ditanya harga, langsung kita temukan nih harga setelah pajaknya adalah 9.062,5. Ini angkanya jauh sekali ya. Jadi coba kalian carikan nanti jawabannya lah P. 9.062,5 inilah P setelah pajak. Kita bolehkan kita katakan harga setelah adanya pajak. 9.062,5. Seperti itu teman-teman melaksanakan soal harga keseimbangan setelah adanya pajak atau subsidi misalkan. Sini kasusnya ketika dia harga keseimbangan setelah pajak. Oke, demikian teman-teman untuk pembahasan singkat menjelang KSK ini, semacam tryout atau simulasi bagi teman-teman peserta KSNK, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terus dukung channel ini dengan cara teman-teman subscribe, share, dan juga like untuk video ini, serta bagikan ke teman-teman kalian yang sedang berjuang pelaksanaan KSK atau teman-teman kalian yang sedang belajar ekonomi agar tetap dimudahkannya bagi teman-teman. Tidak hanya untuk peserta KSNK atau Olimpiade, tapi juga untuk teman-teman semuanya di seluruh Indonesia untuk persiapan UTBK maupun juga belajar mandiri di sekolahnya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.